si Rizky sama istrinya ini emang udah klop untuk melakukan seperti itu gitu loh. Dihitung itu ada 10 juta Mang. Sekalinya dapat satu ritual itu. Pas ke jam 2 itu bunyi Mang. Benda jatuh dari atas loteng tuh. Centeng. Kata saya, nanya tuh saya masih kuncian, Pak itu apa? Kok bunyi kayak gitu di atas? Iya biasa itu Mas. Berarti si makhluknya udah datang. Oh, saya langsung merinding tuh karena kan percaya nggak percaya, cuman ya takut Bang saya tuh. Gimana Mas Rizky? Udah berhasil dan saya sudah buat perjanjian sama si setan itu. Dia nggak perlu berpuasa, nggak perlu apa, dia hanya cukup nyiapin cemani 3. Ayam cemani itu minta 3 dia, itu aja sama telur. Mas kita cek ke dalam lah, kita cek ke dalam. Itu teman saya Mang. Apa yang terjadi coba? Gila Mang. Dan akhirnya nanya, "Ma Pak, ini gimana? Kok teman saya sampai begini?" Kata saya nih, "Waduh Mas, saya juga kurang paham nih. Saya rasa nih gara-gara tadi sajennya kurang." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Sobat MM? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali malam hari ini Mang Ei dan tim berkunjung untuk mengantarkan sebuah kisah nyata dari narasumber. Namanya Mas Felix. Mas Felix sudah berkisah di atas kisahnya. Kisahnya sangat menarik sekali. Tapi ada sedikit pertanyaan dari kisah itu, nanti kita coba tanya ke Mas Felix ya. Dan Sobat MM, video yang Sobat tonton ini mungkin agak berbeda ya. Di sisi depannya ada kelihatan Mang Ei nih, kelihatan dari belakang. Supaya ada warna baru ya. Mas Felix, apa kabar? Alhamdulillah baik Mang. Terima kasih, ini yang kedua kalinya ya. Siap, berkisah di MM. Ada sedikit pertanyaan di kisah Mas Felix yang pertama, yang judulnya itu Menikah dengan Makhluk Halus kalau nggak salah ya. Videonya ada di atas. Ini dari Aswan Ayub, sepertinya dari Malaysia nih. Pertanyaannya begini nih Mas Felix. Kisah ini kelihatan benar dustanya. Banyak celah dalam penceritaan yang tak logik, akalan sihat. Masa seorang anak mau menikah, ibu bapaknya tidak ikut, malah kawan yang nemenin. Mohon Mang siasat kepada keluarga korban jika benar untuk pengesahan. Minta dia tunjukkan makam kawannya itu. Jadi mungkin intinya kok mau nikah gitu ya tanpa ada wali atau orang tuanya. Jadi bagaimana tuh bisa seperti itu? Nah, gini Mang. Sebenarnya orang tuanya itu ikut, ya kan? Cuman kan di pertengahan jalan itu mereka tersasar. Nah, kenapa orang tuanya itu kok nggak balik lagi untuk menghadiri akad nikah? Sedangkan acara akad nikah ini jam 8. Perjanjian dari si orang tua perempuan ini jam 8. Lewat dari jam 8 itu sudah tidak bisa. Itu. Jadi mungkin karena Doni ini sudah ngebet. Nah, itu dia. Dan saya juga pun tidak mungkin mengecewakan. Dan pas ditelepon itu orang tua dari si Doni ini emang sudah mewalikan ke kita. Terpaksa Jadi ya? dengan terpaksa. Mas Felix, kira-kira berani menunjukkan pemakaman 3? Oh, saya siap. Bapak, Ibu dan Rini. Dan Rini siap.
Ada ya, masih ada. Masih ada sampai sekarang. Oke, nah itu sobat jawaban dari Mas Felix. Jadi ternyata memang kuburan itu ada. Betul. Baik, terima kasih. Kita lanjut yang berikutnya dari Jelia Jelita. Yang jadi pertanyaan besar, bapak sama adiknya Bang Doni ikut meninggal dengan cara yang sama. Itu bagaimana penjelasannya? Oke, terima kasih ya sebelumnya buat yang komentarnya. Kenapa bapak dan adiknya itu ikut meninggal? Jawabannya ya Allahu a'lam memang ya. Karena kita hidup mati itu pun hanya Allah yang tahu. Entah emang garis matiannya beliau seperti itu ataupun beliau punya riwayat penyakit seperti tersebut. Atau mungkin punya dendam gitu, Mas Felix? Mungkin bisa jadi juga beliau ada dendam. Sepertinya sih ada kisah sebelumnya ya. Iya, karena si Doni ini punya kekasih ini emang sebelumnya nggak pernah cerita sama sekali sama saya emang. Dan tiba-tiba itu cerita ya langsung mengajak saya ke tempat si Rini. Yang terakhir nih dari Erna Sari. Oke, siap Bang. Pertanyaannya begini, apa bisa makhluk gaib bermain teknologi kayak WA, Facebook? Kadang-kadang saya masih mikir dan tidak diterima oleh akal. Tapi apalah daya kalau memang mereka benar-benar ada. Oke, kita sebelum saya menjawab, kita ambil contoh satu Bang ya. Seperti ada cerita juga itu seorang ojek online itu dengan pesanan, tapi diantarnya ternyata hanya ke makam. Ya, order ya. Order fiktif. Nah itu juga berarti itu bisa ya. Besar kemungkinannya emang bisa bermain teknologi seperti itu. Baik. Jadi si Doni ini kenal dengan Rini ini sepertinya sudah lama, cuman Mas Felix nggak tahu. Iya, mungkin seperti betul. itu ya. Nah, karena orangnya ini sangat apa ya Mang ya, dibilangnya itu tertutup gitu. Tertutup sama kawan-kawan kalau masalah soal kekasih, karena dia sering gagal terus. Oke. Itu. Baik. Nah, sobat MM yang masih ganjelan ingin bertanya, itu jawaban dari Mas Felix ya. Mudah-mudahan menjadi jelas adanya. Dan kisah ini betul-betul sudah kita verifikasi ke Mas Felix bahwa ini benar-benar kisah nyata. Jadi bukan rekayasa. Betul. Ya. Dan saatnya kita akan mendengarkan kisah baru dari Mas Felix. Ini terjadi di tahun berapa, Mas? Di tahun 2014. 2014 ya. Jadi ketika itu Mas Felix mengantarkan teman untuk melakukan ritual. Karena terlibat utang. Iya, betul, Mang. Oke, itu di daerah mana itu? Itu di daerah Kuningan, Mang. Kuningan. Betul. Oke, baik. Nah, sobat MM, sudah siap? Jangan tidur dulu. Kita akan dengarkan kisah dari Mas Felix. Silakan. Jadi begini, Mang. Berawal kisah saya ngekos di Jakarta, Bang. Itu di belakang salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Awalnya itu saya nggak mencurigakan sesuatu apapun itu yang si Rizky ini, awalnya baik-baik aja kita. Karena dia seorang pegawai swasta. Emang kita satu kosan cuman beda kamar. Nah dia itu sudah menikah si Rizky ini. Pas di hari Minggu itu saya kan libur kuliah Mang hari Minggu itu. Nah kita alhamdulillah itu di kosan tuh kumpul semua biasa. Karena di kosan itu ada sebuah kayak model saung. Nah kita ngumpul sambil ngerokok ngopi bareng itu. Nah seketika ini si Rizky ini curhat lah dalam bahasa modernnya itu. Felix, kenapa? Gue minjem uang dong. Saya bilang berapa? Enggak banyak kok. Saya pinjam 5 juta aja. Buat apa? Saya buat bayar kreditan. Seperti itu, Mang. Waduh, Mas, kalau segitu saya juga nggak ada, Mas. Maaf. Mas tahu sendiri saya mah kuliahan, belum bekerja, belum punya penghasilan. Gimana tuh saya punya duit segitu? Jawab saya tuh, Mang. Nah, si Rizky ngomong lagi ke saya, Mas Felix gimana ya? Saya butuh banget ini. Karena kalau nggak dibayar, harta benda saya bakal ditarik semua. Sedangkan saya sudah diuber-uber sama namanya debt collector.
Di Jabal ya? Iya, di Jabal itu. Waduh, gimana ya Mas ya? Cobalah nanti saya tanya-tanya ke teman saya Mas, kali ada yang punya pegangan lebih, saya akan kasih tahu Mas Rizkinya. Oh ya udah, hari Senin itu pas saya pulang dari kuliah itu ketemu lagi Mas sama si Rizky ini. Mas Rizky baru pulang. Oh iya Mas Pelik. Nah ketika tuh Mas Rizky tuh nanya sama saya, Mas Pelik gimana? Sudah ada ini belum yang mau minjemin duit ke saya? Waduh Mas Rizky, punten kata saya, belum ada. Karena di kuliahan ya tau sendiri Mas kayak gimana gitu. Oh ya udah tuh, emang temennya Mas Rizky nggak ada kata saya yang bisa buat minjem. Saya sih belum nyoba Mas, nanti ya mungkin lusa atau apa saya cobalah. Nah pas besok malamnya di hari Selasa itu Mang, dia mainlah ke kamar kosan saya. Ngedor tuh pintu tuh, tok 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 tok. Itu sekitaran habis Isya 7:30. Siapa? Saya Mas Pelik. Mas Rizky. Oh iya Mas, sebentar. Saya beresin sarung dulu karena habis sholat. Saya buka pintu. Kenapa Mas? Enggak, saya mau cerita nih. Oh ya udah silakan masuk Mas. Nah masuklah, saya siapin kopi apa. Iya gimana Mas, mau cerita apa? Kata saya Mang itu. Saya kemarin sudah nanya-nanya kan ke teman saya. Ya jawabannya sama Mas, kayak Mas Felix ini. Nggak ada. Tapi ada salah satu teman saya nyaranin itu ke Kuningan, yaitu ke orang pinter ataupun dibilang itu seperti dukun. Nah, dukun. Ya terus Mas, ya gimana ya? Cuman kan saya kan nggak tahu daerah Kuningan, sedangkan saya nggak punya kendaraan. Gimana ya Mas ya? Emangnya kapan? Dan emang apakah Mas Rizky ini sudah dipikirkan matang-matang? Sudah mau ke sana? Ya mau gimana lagi Mas Felix? Daripada saya diuber-uber seperti ini dan saya pun emang benar-benar butuh. Ya jawaban saya kalau emang sudah bulat dengan keputusannya Mas Rizky, ya saya hayu aja. Tinggal Mas Rizky kapan nentuin tanggalnya. Kalau bisa jangan di hari biasa, karena kan Mas Rizky tahu sendiri saya kuliah. Saya bilang, oh iya Mas, kalau mau di hari Minggu, saya bilang. Karena di hari Minggu tuh kita mahasiswa nggak ada mata pelajaran sama sekali. Oh ya udah, nanti saya kabarin lagi kata Mas Rizky tuh ke saya tuh. Oh ya udah Mas, saya standby kok handphone saya. Ya udah akhirnya Mas Rizky tuh pamit Mang. Nah, jatuhlah di hari Minggu Mang. Itu jam 6 pagi Mas Rizky tuh ngebel saya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya jawab. Iya kenapa Mas Rizky? Iya ini Mas Pelik. Gimana? Bisa nggak hari ini nganterin saya? Oh bisa, kapan? Ya sekarang Mas. Kalau bisa biar kita ke sana tuh nggak kesiangan. Oh ya udah, saya siap-siap dulu. Oh iya Mas, saya tunggu Mas ya. Oh iya. Akhirnya saya mandi dengan biasalah kita dandan kan apa. Nah udahannya saya ngedor lah ke kontrakannya si Mas Rizky itu. Saya panggil Mas Rizky. Oh iya Mas Pelik. Ayo saya udah siap nih. Oh ya udah akhirnya kita jalan Mas. Itu jam 9 pagi itu kita jalan arah ke Kuningan. Sepanjang jalan itu saya bertanya sama Mas Rizky. Mas, ini yang kita temuin ini Mas Rizky udah tahu tempatnya apa belum? Kata saya. Belum Mas Pelik. Cuman saya dikasih selokan nih sama teman saya untuk lokasi ininya.
Coba saya lihat Mas, kata saya lihat, oh iya ini Kuningan. Ya udah, akhirnya jalan, kita sampailah di Kuningan. Itu ketemu namanya dukun. Nah, itu persis apa ya, jadi rumahnya itu biasa sih Mang, sederhana. Tempat tinggal si dukun ini bukan ke perumahan Mang, tapi perkampungan. Bener-bener perkampungan banget lah. Entah itu kayaknya si kabupaten lah itu. Nah akhirnya kita ketemu lah sama si dukun itu atau kuncen itu. Sampai sana itu dibukalah sama si kuncen itu langsung. Ayo, assalamualaikum, sok mangga, silakan masuk, kata dukun itu kan. Masuklah kita, diajak ngobrol, kita disuguhin kopi atau cemilan semacam itu Mang. Ditanyalah sama kuncennya, kalau boleh tahu ada keperluan apa dan dari mana, kata dia tuh. Nah jawablah, saya ngejawab itu Mang, bukan si Rizkinya yang jawab, saya yang jawab. Ini Pak, saya dari Jakarta, keperluan saya ini saya ngantar teman saya ini, katanya dengar kabar dari kawannya bisa dibilangnya minjem uang karena beliau ini terlilit hutang itu Mang. Untuk lebih jelasnya coba Mas Rizky cerita aja sama bapaknya, saya bilang itu. Akhirnya ceritain lah Mang sama Mas Rizky itu. Jadi begini Pak, saya ini terlilit hutang, yaitu hampir sekitar 30 juta. Kok bisa sebanyak itu sampai terlilit hutang? Nah si Rizky sambil senyum-senyum tuh Mang. Ya biasa lah Pak lah, namanya kehidupan, saya juga kan punya kreditan, yang motor lah yang saya pinjam ke koperasi atau segala macem itu. Dan tanya lagi sama si kuncennya, kamu yakin gak melakukan ritual ini? Nah dijawab oleh si Rizky itu, insya Allah saya yakin. Oke, kalau yakin kamu saya ajak ke tempat, cuma nanti jam 12 malam. Waduh Pak, kalau jam 12 malam sedangkan kita ini masih siang. Ya udah, kalau emang si masnya mau istirahat apa silakan, sok istirahat di tempat saya tuh, kata si kuncennya itu kan. Cuman ya ala sekedarnya aja Mas, karena saya tahu di sini kayak gimana. Nah akhirnya si Rizky ini jawab, nanyalah ke saya tuh, Mas Felix gimana, kita mau istirahat di hotel atau kita mau di sini aja? Ya kalau kata saya sih ya terserah Mas Rizky aja, kalau saya sih ikut aja Mas, mau di sini juga nggak apa-apa, kata saya kan. Oh ya udah, di sini aja lah Pak, kalau emang nggak ngerepotin tuh. Akhirnya kita lah istirahat lah di tempat si kuncen itu Mang. Kita belanja makanan ini segala macem. Tibalah di jam setengah 11 malam Mang itu. Si kuncen nemuin kita itu. Mas Rizky, oh iya kenapa Pak? Maaf nih sebelumnya, sebelum ngelakuin ritual, Mas Rizky sudah nyiapin belum untuk sesajen-sesajennya? Waduh, saya belum tahu Pak, sajennya apa aja yang diperlukan di sini. Ya udah, ini saya kasih tahu ya, kalau emang Mas Rizky mau beli sendiri silakan, atau mau dibeliin sama saya silakan. Mumpung masih jam setengah 11, kata Mas Rizkynya. Ya mungkin dengan dia nggak mau ambil pusing Mang ya. Jadi ya udahlah Pak, saya titip duit ke Bapak aja. Ntar Bapak aja yang beliin. Akhirnya dikasih lah, kasih kuncen ini sama si Rizky, dikasih, dibelikanlah itu segala macem ya, namanya kembang, ayam cemani, terus apa buah jeruk tuh, jeruk dewa itu Mang. Pokoknya ya sekalian ama kopi-kopi apa menyan itulah, dia dibeli semua itu. Tibalah kita di jam 12 malam itu. Mas Rizky udah siap, kata si kuncennya. Oh udah, silakan. Ya kan, udah siap, kita akhirnya jalan, diantarlah
dengan jalan kaki tuh melewati namanya tuh pematang sawah mang, tetap lewat pematang sawah. Itu ada salah satu rumah terbengkalai emang. Ya kalau saya bilang sih angker lah ya, karena serem sih emang di situ, nggak jauh dari penduduk, tapi ya itu kayak rumah terbengkalai gitu dia. Nah, akhirnya kita masuk di situ tuh, rumahnya tuh bukan dari bangunan tembok itu mang, cuman itu dari bilik. Bangunan itu ada 3 kamar, 1 ruang tamu dan 1 dapur. Cuman dapurnya itu rada luas dia, cuman nggak ada penutupnya dapurnya itu, kebuka begitu, ngeblong begitu kan. Nah kita masuk. Sebelum si ritual ini, kita nih duduklah di dapur mang. Dikasih tahu lagi sama si Kuncen, Mas Rizky, sebelum ritual ini saya kasih tahu dulu, kata si Kuncennya. Iya, kenapa, gimana Pak? Pertama, Mas Rizky melakukan ritual ini selama 3 jam, yaitu sendirian di dalam kamar nanti. Dan kedua, nanti apabila emang menerima duit, itu bukan Mas Rizky, tapi istri dari Mas Rizky yang terima duit ini. Dan yang ketiga, ritual ini bisa dilakukan sebanyak 3 kali. Itu gimana Mas Rizky? Oh siap Pak, kata Mas Rizky tuh. Oh ya udah, kalau emang kuat ayo saya antar. Akhirnya diantarlah ke kamar mang. Di kamar, salah satu kamar itu kamar tengah, itu nggak ada pintunya mang. Itu pakai cuman apa ya, selimut. Nah duduk, kata kuncinya, silakan Mas Rizky duduk di sini, tapi jangan kabur, kata si kuncinya itu. Nanti tiba-tiba ada yang nongol ataupun nimbul di sini sosok makhluk itu, jangan lari, katanya. Oh siapa, kata dia. Akhirnya ditinggal lah. Nah itu berjalan mang, itu kita ngobrol sepanjang si Rizky ritual ini. Saya ngobrol sama si Kuncen ini mang. Pak, ini sebenarnya kayak gini tuh bisa bener-bener kejadian apa enggak sih Pak? Karena saya baru kali ini nih saya bilang nganterin kayak gini. Mas tenang aja, kata si Kuncennya. Udah banyak kok yang seperti ini, bukan teman Mas aja, udah banyak yang terbukti. Cuman ya dia berhasil enggaknya, dia kuat enggaknya ya lihat nanti. Dia perjanjian dia dengan si goib itu. Pas ke jam 2 itu bunyi mang. Bunyi kayak apa ya, kayak benda jatuh dari atas loteng tuh. Cuteng. Kata saya, nanya tuh saya masih Kuncen, Pak itu apa? Kok bunyi kayak gitu di atas? Iya biasa itu Mas. Berarti si makhluknya udah datang. Oh. Tuh, saya langsung merinding tuh, karena kan apa dibilangnya, percaya nggak percaya, cuman ya takut bang saya tuh. Keluar si Rizky ini, gimana Mas Rizky? Udah berhasil, dan saya sudah buat perjanjian sama si setan itu. Dia nggak perlu berpuasa, nggak perlu apa, dia hanya cukup nyiapin cemani 3, ayam cemani itu minta 3 dia, itu aja, sama telur. Oh ya udah, kata bapaknya, ya syukurlah Mas kalau emang Masnya berhasil. Udah, akhirnya kita pulang. Pas ke tempatnya si Kuncen itu tadi mang, dia sambil jalan itu sambil nelpon istrinya mang. Halo assalamualaikum mah. Iya, coba mah lihat itu di lemari udah ada belum. Nah akhirnya dibukalah sama si istrinya itu mah. Iya Pak udah ada. Karena ternyata si Rizky sama istrinya ini emang udah klop untuk melakukan seperti itu gitu loh. Nah akhirnya muncul, oh ya udah mah kalau emang udah ada duitnya, dapat berapa mah? Dihitung itu ada 10 juta mah sekalinya dapat 1 ritual itu.
Akhirnya kita jalan sampai di pendoponya rumahnya si bapak itu. Saya nanya, Mas Rizky, saya lagi penasaran ya kan emang, itu demitnya kayak gimana sih? Kalau namanya kita punya perjanjian kayak gitu bentuknya sih hitam mas, gede, bertaring, berbulu. Apa itu gundurwo? Saya bilang. Bisa bilang gitu sih mas. Cuman ya saya juga nggak tahu lah, namanya baru kali itu juga melihat makhluk kayak gitu. Itu pun saya udah gemeter, udah dibilangnya udah nggak, hampir nggak berani. Oh ya udah, kalau emang itu. Akhirnya kita pulang Bang, ke Jakarta. Saya pesen tuh sama Mas Rizky di sepanjang jalan, Mas, kalau emang udah berhasil itu duitnya, coba tolong segera dibayarkan, biar Mas Rizky ini nggak diuber-uber lagi nantinya sama debt collector ataupun kabel itu. Oh iya mas, tenang aja. Nah akhirnya jalan, pas sampai di kosan mang, saya dikepelin duit mang. Mas, ini buat uang bensin sama ini nih. Kata saya, apaan sih mas, udah nggak apa-apa, saya kan hanya sekedar membantu nolong, kata saya sama tetangga. Udah nggak apa-apa mas, ini rezeki, kata dia tuh. Oh ya udah mas, makasih. Saya nerima tuh mang pertamanya, karena saya nerima itu bukan duit dari yang itu, karena persis karena belum nyampe di kosan, baru nyampe di kosan, belum turun tuh dari mobil itu. Tuh akhirnya udah. Nah pas di hari keduanya itu malam Jumat mang, itu Mas Rizky itu tiba-tiba ajak lagi saya, yuk anterin saya lagi yuk. Kemana? Ke tempat yang kemarin, Kuningan. Mau kesana lagi. Aduh, tapi kita berdua aja nih. Ya kita berdua aja, kan Mas Pelik udah tahu tempatnya tuh. Oh ya udah, kita jalan lah malam Jumat itu abis maghrib, sebelum maghrib memang gitu aja kita jalan. Sebelum maghrib kita jalan sampai sana udah tengah malam kan, nyampe di Kuningan itu. Nah pas sampai di rumah abahnya itu kita bercengkrama mang, kita ngobrol biasa. Nanya lah si Kuncen ini sama Mas Rizky nih, gimana Mas Rizky, masih ditagih nggak sama orang-orang yang nagih duitnya? Masih sih, cuman kan karena saya bayarnya ini baru setengah, jadi saya mau ritual lagi yang kedua kalinya ini. Oh udah nyiapin tah apa namanya untuk sajen-sajennya? Udah sih pak, cuma saya bingung nyari ayam cemaninya ini. Oh ya udah, nanti biar saya aja nyari cemaninya. Oh ya udah, akhirnya dikasih duit lagi tah, itu si Kuncen itu 2 juta mang. Dapatlah ayam cemani, dibawalah ke si rumah rumah tempat persugihan itu lagi. Kita diantar, saya ngobrol sama si Kuncen itu. Nah si Rizky ini masuk lagi. Pas masuk nggak lama si Rizky keluar mang, tiba-tiba dia keluar. Nah kaget lah kita berdua sama si Kuncen itu kan, kenapa Mas Rizky, ada apa kok keluar, gimana ya? Dia sambil gemeter itu mang. Kuat nggak ya saya takut nggak kuat mas. Nah dia ngomong tuh sama si Kuncen emang, Pak boleh nggak saya minta temenin sama teman saya? Ya nggak bisa mas, karena perjanjiannya kan Mas Rizky sendiri, bukan sama temen. Udah kata saya sama Mas Rizky, kuatin aja, karena udah nanggung. Saya bilang, ibaratnya kalau kita udah nyelam sekalian mas. Oh ya udahlah, akhirnya masuk lagi ke dalam. Berhasil lagi mang, yang keduanya itu dia dapat lagi 10 juta lagi. Nah akhirnya balik lagi. Nah saya mau dikasih duit lagi mang, cuman ngasihnya itu sama istrinya. Itu pas keesokan harinya itu mau dikasih duit. Mas Pelik, ini kata ayahnya ada titipan apa ya bu ya, kata saya tuh. Ini gak tahu, saya juga bingung. Teman kata ayahnya suruh kasih Mas Pelik. Terima kasih banyak nih, saya nitip pesan buat Mas
rezekinya. Oh ya udah, akhirnya saya masuk ke dalam kosan, saya buka, penasaran. Itu duit, Mang. Saya ini dalam hati berpikir mau saya balikin atau enggak. Nah akhirnya saya terimalah. Ketiga kalinya itu saya kesana, saya nganterin lagi tuh, Mang. Karena kan emang perjanjiannya dari si Mas Rizky ini sama si makhluk halus ini 3 kali. Nah pas ketiga kalinya itu tetap dengan membawa ayam cemani. Cuman ayam cemaninya pas di hari ketiganya itu dia nggak dapet. Dia cuma dapat 2 itu ayam cemaninya. Nah nanyalah sama si kuncennya ini, Pak maaf ini gimana, kita cuma bawa 2. Nah kuncennya ngomong udah nggak apa-apa. Nah, akhirnya dibawa masuklah itu ayam cemani ke dalam ruangan itu. Tiba-tiba itu semua peralatan yang ada di dalam kamar itu goyang, kayak apa ya, kayak di semacam kayak gerak sendiri semua. Dan saya bertanya sama si kuncen itu kan, Pak ini kok bunyi apaan, kok banyak banget di dalam, apa terjadi sesuatu sama teman saya, kata saya. Iya mas, mas kita cek ke dalam lah, kita cek ke dalam. Itu teman saya, Mang. Apa yang terjadi coba? Gila, Mang. Dan akhirnya nanya, maaf Pak, ini gimana? Kok teman saya sampai begini? Kata saya nih, waduh mas saya juga kurang paham nih. Saya rasa nih gara-gara tadi sajennya kurang. Terus teman saya gimana? Akhirnya ya udah, saya telepon teman saya dulu. Telepon lah akhirnya temennya itu, namanya Ali. Li, kamu di mana? Coba bisa nggak kamu kesini ke tempat? Akhirnya nggak lama sih Ali datang. Bawa motor dia tuh. Dia itu motor Supra itu, saya masih ingat motor Supra. Nah, pas nyampe, kenapa? Kamu tahu nggak di mana tempat orang ngobatin seperti ini? Nah dalam hati saya berpikir dong, iya kan? Kok dia kuncen nggak bisa ngobatin? Gitu loh. Saya nanya lah sama si kuncen itu, Pak maaf, Bapak kan tahu soal beginian, kok Bapak nggak bisa ngobatin? Begini mas, saya tahu cuman kayak begini doang. Kalau masalah kayak ngobatin kayak gini-gini mas saya emang nggak tahu. Saya juga kayak gini mah turun menurun, kata dia. Aduh Pak, kalau nggak tahu mah kenapa harus begini? Terus gimana teman saya ini, kata saya tuh. Oh ya udah, kata si Ali ini, udah tenang aja mas. Teman mas kita bawa ke salah satu padepokan di daerah Cirebon. Dibawa akhirnya ke padepokan, digedor lah di padepokan itu. Dok, assalamualaikum. Ya kenapa ah? Punten ah, kata si Mas Ali ini nih. Ada Pak Ustadz? Ada. Kenapa? Enggak, ini teman saya stres karena ini diceritain. Oh ya udah bawa aja ke dalam. Dibawa ke dalam lah, ketemu Pak Ustadznya ini. Akhirnya di situ, Mas, ini kenapa kejadiannya? Saya ceritakan lah semuanya. Kayak gini karena dia terlilit utang Pak Ustadz, kayak gini nyampe dia berani mengambil sesuatu hal seperti ini. Nah, kata Pak Ustadznya, ya udah, ini sih nggak bisa sekali 2 kali nyembuhinnya. Dia ini bisa hampir 1 tahun ataupun setengah tahun. Syukur-syukur beliau sudah sembuh lagi. Oh gitu Pak Ustadz. Iya. Karena gini mas, dia cerita tuh Pak Ustadz ke saya, lain kali itu jangan melakukan seperti ini. Karena
nggak baik dan nggak bagus, kata dia Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, saya paham. Cuman ya tolong Pak Ustadz ya, teman saya ini untuk disembuhkan. Iya. Akhirnya kita nitip lah kasih Pak Ustadz itu. Nah, kita pamitan balik ke kosan. Saya ngasih tahu ke istri si Mas Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, suami saya mana Mas? Mbak, saya bilang suami Mbak stres, gila. Dia langsung kaget, panik kan istrinya itu. Kok bisa Mas? Suami saya jadi gila. Emang apa yang terjadi di sana? Nah, saya bilang lah sama si mbaknya ini, saya bilang, Mbak, sebenarnya sih nggak ada apa-apa, cuman satu Mbak kekurangan. Kita kekurangan ayam cemani. Itu kita cuman bawa 2 ayam cemani. Dan di pas pertengahan jalan ritual itu terjadi sesuatu yang hingga menjadi si Mas Rizky ini seperti ini sekarang. Ya Allah, udah tahu kayak begitu kenapa dilanjutin? Kata si istrinya tuh. Saya juga sempat nanya Mbak sama si kuncennya. Kata kuncennya juga nggak apa-apa. Nanti itu urusannya Mas Rizky sama si makhluk itu, katanya. Terus sekarang suami saya di mana? Suami Mbak ada di Padepokan, di daerah Cirebon. Dia sambil nangis kenceng itu kan. Ya Allah Mas, tapi suami saya nggak apa-apa kan? Suami saya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kata saya itu. Cuma stres Mbak, kayak kehilangan kesadaran tuh kayak hilang dia tuh, kayak gila. Kayak kerasa ketakutan. Ya udah anterin saya Mas ke sana, anterin saya ke sana Mas. Saya ngomong sama mbaknya kan, Mbak, maaf banget, 1000 kali maaf. Bukan saya nggak mau nganterin Mbak, cuman kalau untuk sekarang saya nganterin ke sana itu nggak bisa. Badan saya capek, nggak mungkin. Saya juga takutnya ada apa-apa di jalan nantinya. Kalau mau, lusa kita ke sana, Padepokan itu. Tapi saya gimana Mas, suami saya? Udah Mbak tenang aja. Suami Mbak sekarang ini sudah di orang yang benar-benar bisa nanganin. Udah sekarang Mbak istirahat, Mbak istighfar. Langsung lah disambut lagi sama mbaknya ini. Pantesan Mas, kok saya nggak dapat kabar. Saya periksa di lemari kok biasanya itu jam segitu udah dapat, kok nggak ada. Saya berpikir ada apa. Ternyata bener, ada sesuatu yang terjadi sama suami saya. Ya udah Mbak, namanya udah terjadi, ya mau kayak gimana kata saya. Iya Mas, ya udah nanti lusa saya antar ke sana Mbak. Sampailah di lusa itu, Mang, ngantar ke sana. Sampai di Padepokan. Itu sepanjang jalan itu dari Jakarta sampai ke Padepokan itu nangis istrinya ini. Udah saya bilang, Mbak sabar, nggak, jangan nangis terus, saya bilang. Mas Rizky-nya juga udah di tempat yang orang bener, jangan ditangisin. Iya Mas, gimana suami saya? Dalam hati saya, ya mau gimana lagi, namanya sudah terjadi kan. Makanya dari awal kan Mbak saya udah ngomong, apakah sudah bulat dengan keputusan ini? Cuman jawabannya Mas Rizky ini kan sudah bulat. Jadi sudah siap menanggung semuanya. Nah, udah gitu sih istrinya itu nanya lagi sama saya tuh, emangnya yang terjadi itu apa sih? Ketemu makhluk apa sih? Nah, ya begini Mbak, itu katanya itu makhluk halusnya itu besar, tinggi, gede, berbulu, bertaring. Udah tuh akhirnya jalan sampai di Padepokan. Kita ketemulah nama ustadznya. Nah, sampai ustadznya ketemu, Pak Ustadz, ini gimana? Suami saya bisa sembuh apa enggak? Dan gimana dengan perjanjian saya ini sama si makhluk halus ini? Saya takut Pak Ustadz, sambil cerita tuh sama si ustadznya.
Nah di situ saya potong, Mbak, seingat saya Mas Rizky ini pernah cerita sama saya, ini dia bikin perjanjian ini hanya 3 kali dan ini kejadian yang ketiga. Berarti kan udah nggak ada perjanjian lagi, Mbak. Cuman yang sekarang permasalahannya gimana caranya Mas Rizky ini agar pulih kembali. Ya cuma saya takut, Mas Pelik. Ya udah, nanti mbaknya minta tolongnya saya sama Pak Ustadz, ya kata saya. Ya kan Pak Ustadz, iya. Nah Pak Ustadz nih bertanya sama mbaknya nih, emang pas kejadian ini itu mbaknya ngerasain apa aja? Banyak Pak Ustadz, seperti gangguan-gangguan, ya seperti bayangan, rumah saya ada yang gedor-gedor, itu banyak banget Pak Ustadz. Kadang-kadang ada suara anak ayam di dalam kamar saya. Oh ya udah. Nah akhirnya nanti mbak ikut saya untuk membersihkan badan mbak dari semua makhluk-makhluk itu. Akhirnya mbaknya itu diajak lah sama Pak Ustadznya itu ke suatu apa mang dibilang itu kayak suatu sumur lah, pemandian. Akhirnya dimandiin lah di situ dia dengan air kembang, dibacain apa-apa itu agar biar tidak apa ya, diganggu lagi sama makhluk-makhluk itu. Oh ya udah, akhirnya pas habis melakukan pemandian semuanya disuruh sholat dulu mah istrinya itu. Ya udah mbak sekarang sholat dulu. Sehabis sholat nanti mbaknya kita makan dulu, habis makan baru kita ketemu sama suami mbak. Oh ya gitu ya udah Pak Ustadz. Akhirnya udahlah, kita habis mbaknya mandi itu kita lakukan sholat berjamaah di masjid, atau bukan masjid sih deh, kalau dibilang musola kecil ya, musola kecil gitu sih, hanya cukup berapa orang doang. Habis sholat itu kita ditawarin makan sama Pak Ustadznya. Kita makan, habis makan itu si mbaknya ini udah tergesa-gesa mang, udah minta, ayo Pak Ustadz buruan, saya pengen ketemu sama suami saya. Iya mbak, nanti kita ketemu, kita sekarang makan dulu aja. Nah istrinya ini makan ini buru-buru, cuma nyampe nggak habis mang, itu nasinya nyampe nggak habis karena saking paniknya pengen ketemu si suaminya. Akhirnya ya udah diantarlah ke suaminya, dan akhirnya ketemu suaminya itu, yang terjadi itu makin kejer mang, nangis istrinya itu. Dipeluklah suaminya itu, cuman suaminya malah nolak mang, nolak istrinya. Cuman nolaknya itu kayak orang ketakutan, saya nggak mau kayak begitu. Akhirnya pegangin lah si mbaknya, mbak yang sabar, karena ini si masnya Rizky ini dalam pemulihan, karena baru beberapa hari masih dalam keadaan seperti ini, rasa ketakutan. Akhirnya diminta tolong lagi ke Pak Ustadznya itu, Pak Ustadz tolonglah suami saya agar tidak seperti ini. Apapun Pak Ustadz yang saya harus kerjakan, saya kerjakan, yang penting suami saya ini bisa kembali. Ya Pak Ustadz cuma nyuruh kalau bisa mbaknya ini lebih mendekatkan diri sama yang di atas, dan kalau punya rezeki lebih mbaknya tolong beramal ke yayasan-yayasan yatim piatu ataupun panti jompo. Oh itu aja Pak Ustadz. Ya itu aja, insya Allah kembali pulih lagi seperti semula, asalkan mbaknya ikhlas melakukannya. Baiklah Pak Ustadz, kalau emang itu mulai besok saya akan jalankan. Nah akhirnya saya pamitan pulang tuh. Nah si mbaknya ini nggak mau pulang mang, masih mau di situ. Kata saya, Mbak ayo pulang. Nggak mau Mas Pelik, saya mau di sini aja. Nggak bisa Mbak, ini rumah orang, padepokan orang, kita harus pulang. Nah dia pengen ngomong sama Ustadznya, Pak Ustadz saya boleh kan di sini?
buat nemenin suami saya. Kata Pak Ustadznya, Mbak maaf nggak bisa. Gimana mau sembuh nanti suaminya kalau mbaknya juga di sini. Kitanya nggak bisa fokus untuk menyembuhkan suami mbak. Akhirnya ya dengan rasa ininya dia, apa namanya, kecewanya dia, ya akhirnya kita pulang. Akhirnya kita pamitan sama si ustadznya. Pak Ustadz ya udah kita pamit. Nah di situ kita apa ya? Saya ngasih ke Pak Ustadz tuh pegangan. Yang tadinya duit buat bayar kuliah, itu saya kasihin ke Pak Ustadz. Itu mah. Ya Pak Ustadz ini buat pegangan. Cuma saya nggak ngomong ke Pak Ustadznya. Saya bilang Pak Ustadz buat pegangan buat di sini. Kalau emang buat keperluan apa silakan. Oh terima kasih banyak Pak Ustadz bilang. Udah akhirnya kita pamitan pulang. Saya dengarkan dari kisah ini, tumbal itu selalu ada ya sebenarnya. Meskipun dikatakan nggak ada tumbal, ternyata tetap aja pasti ada. Diri sendiri malah. Jadi apa? Jadi tumbal. Gangguan ingatan. Nah, Sobat itu yang harus disikapi oleh kita dan menjadi bahan renungan ya. Ya betul. Bahwa hal seperti pesugihan itu tidak layak untuk dicoba. Betul. Mungkin ada pesan buat subscriber kita? Ya pesannya gini sih Mang ya. Kalau kita terlilit utang ataupun apa, usahakan jangan sampai melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Gitu. Hadapi ya. Hadapi, lebih baik kita kerja walaupun apa itu halal. Ya, jangan sampai kita melakukan seperti itu. Bohong ya katanya namanya nggak ada tumbal. Itu tumbal itu pasti ada. Ya, jangan sampai subscriber semua malah mencekam ini jadi tumbal. Masih ingat tempatnya? Alhamdulillah masih. Tapi nanti kalau ada yang nanya jangan kasih tahu ya. Iya. Karena privacy. Privacy ya. Betul. Tuh, demikian kisah dari Mas Felix. Mudah-mudahan menjadi informasi yang baru bagi kita, dan jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada Allah agar kita terhindar dari masalah-masalah yang seperti ini. Ya, betul, Bang. Akhirnya Mang Ei dan tim dari pinggir hutan yang sudah sangat dingin ini undur diri, dan jangan lupa untuk menyaksikan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.